Ada salah satu tokoh mengatakan jalan menuju ridha Allah sangat banyak. Dia permisalkan seperti kita mau menjumlah angka 10. Banyak cara untuk menuju ke angka 10. Ada seperti 5 tambah 5, 7 tambah 3, atau 8 tambah 2, 7 tambah 3, dan seterusnya katanya Ustaz. Yang dimaksud dia meninggalkan berhijab karena dia menganggap cara untuk menuju surga sangatlah banyak katanya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Saya nggak ngerti, saya juga sering dengar ini ya. Kita ini semua menuju angka 10. 5 tambah 5 10, 1 tambah 9 10. Ini apa ini gitu loh. Ini perumpamaan yang sama sekali nggak nyambung dengan ridhonya Allah. Perumpamaan sama sekali nggak nyambung dengan surga. Apa ini? Ini contoh apa? Gitu loh. Saya sendiri tidak menemukan dalam contoh ini. Yang penting menuju angka 10. Gila? Ini sering saya dengar ini ya. Sering saya dengar dengan tujuan yang macam-macam masing-masing menuju angka 10, 1 tambah 9 10, 8 tambah 2 10. Ini Anda ini mau ngitung apa? Gitu loh. Jalan menuju Allah udah jelas, enggak ada ikut angka. Memang at-turuq ilallah ka'ada di anfasil bashar. Jalan menuju Allah itu banyak. Seperti nafas manusia dari banyaknya. Bukan angka 10, bukan angka 100, bukan angka 1000. Dari banyak. Tapi yang dimaksud jalan menuju Allah itu ketika kita mau sampai ke Allah. Ini ucapan setelah kewajiban kita lakukan dan yang haram kita tinggalkan. Ini asas, ini dasar, ini modal. Ini nggak ikut-ikut angka ini. Yang wajib lakukan, yang haram tinggalkan. Selesai, baru Anda naik peringkat kedua, jalan menuju Allah seperti jumlah nafas manusia. Ada yang lewat sedekah, ada yang lewat sholat malam, ada yang lewat Al-Quran, ada yang lewat dzikir, ada yang lewat bakti sama orang tua, ada yang lewat bakti sama guru, ada yang lewat dakwah ilallah, ada yang lewat ingkisar seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya lihat jalan menuju Allah itu banyak yang jalan ibadah ini, banyak yang jalan di situ ingin sampai kepada Allah dengan ibadah, banyak banget mereka, dan memang banyak yang sampai sama Allah. Tapi saya lihat jalan ingkisar tawadhu sangat sedikit, hampir nggak ada yang lewat ke situ. Maka saya lewati, saya berusaha sampai ke Allah melalui ingkisar tawadhu saya, merasa hina, merasa rendah, dan saya sampai ke Allah dan melebihi mereka semua. Ini ucapan setelah yang wajib kita lakukan, setelah yang haram kita tinggalkan. Ya kalau Anda meninggalkan hijab, Anda udah haram. Jangan bicara sampai ke Allah. Jangan bicara jalan menuju Allah, Anda sudah melanggar perintah Allah. Ketika kita berbuat maksiat, kita berbuat haram, jangan bicara jalan menuju Allah banyak. Anda udah maksiat sama Allah, kok mau sampai ke Allah? Kalimat jalan menuju Allah itu banyak bagi orang yang sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka silahkan, jalan menuju Allah banyak memang. Anda mau lewat mana? Pintu tawadhu, pintu sedekah, pintu dakwah, pintu bakti, pintu rahmah, silahkan. Tapi setelah yang halal, yang wajib Anda lakukan, yang haram Anda tinggalkan. Ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, kemudian dia jalan menuju Allah itu banyak, gak hanya sholat. 5 tambah 5 itu 10. 5, 4 tambah 6, 10. Ini Anda ini mau ngajari hitung-hitungan anak SD, anak TK. Ini ngomong apa? Gak sholat kemudian pakai hitung-hitungan. Gak ngerti saya. Apa ini? Logika mana gitu loh. Meninggalkan sholat kemudian beralasan jalan menuju Allah itu banyak. Gila, apa hubungannya? Anda nggak sholat dengan jalan menuju Allah itu apa hubungannya?
Anda enggak sholat, Allah janjikan neraka bagi Anda. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kamu masuk neraka sakar? Kami di dunia enggak sholat. Ini Al-Quran. Udah jangan kita bicara jalan menuju Allah itu banyak dengan angka 5 tambah 5, 6 tambah 4 dan seterusnya. Kemudian ini untuk menghalalkan Anda bermaksiat sama Allah. Ini untuk membolehkan Anda berbuat yang Anda inginkan walaupun itu melanggar perintah Allah. Lah. Jangan dibodohi. Anda bisa membodohi orang lain. Tapi agama ini nggak bisa dibodohi. Allah nggak bisa Anda bodohi. Ketika kita memuaskan nafsu kita, kemudian kita beralasan jalan menuju Allah banyak. Maksiat adalah mengundang laknat Allah. Maksiat mengundang murka Allah. Lebih baik Anda ketika maksiat Anda takut dan mengakui dosa Anda, jauh lebih baik. Ketika Anda melanggar perintah Allah, meninggalkan kewajiban Allah, Anda akui dan Anda istighfar, tawadhu. Ini ucapan dia maksiat dan merasa sombong, merasa bisa sampai ke Allah. Walaupun saya enggak pakai hijab, tapi saya lebih afdal dari yang berhijab. Ini makna kalamnya, ini arti maknanya. Walaupun saya enggak sholat, saya bisa lebih afdal dari yang sholat. Dari mana? Anda enggak sholat lebih afdal dari yang sholat dari mana? Anda enggak berjilbab lebih afdal dari yang berjilbab dari mana? Oh, saya punya amal lebih yang lain. Kalau amalan Anda mudah-mudahan diterima oleh Allah, tapi Anda maksiat sudah dosa. Amal Anda belum tentu diterima oleh Allah, tapi dosa Anda pasti dicatat oleh Allah. Maka nasihat saya, jangan Anda tipu diri Anda dengan ucapan-ucapan semacam ini. Gak laku ini di sisi Allah. Jangan Anda membebaskan kesalahan diri Anda, kekurangan dari Anda, dan Anda sombong dengan mau jalan menuju Allah banyak seperti angka 10, 4 tambah 6 10, 2 tambah 8 10. Anda ini mau ngomong apa gitu loh. Tak nyambung sama sekali dengan apa yang kita bicarakan. Ini bicara ridha Allah, bicara surga, ridha Allah dan surga. Ini ada patokannya, taat sama Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Jangan bicara angka 10 wala angka 100. Enggak laku itu di sisi Allah. Ya khair. Insyaallah. Kita dengar juga itu ya, cara dakwah yang kasar, yang ini, yang caci maki. Yang penting itu tujuannya itu dakwah seperti angka 10. Enggak ada hubungannya sama angka ini, gitu loh. Tidak ada hubungannya sama angka ini. Anda dakwah cara salah Anda. Tujuan yang benar dengan cara yang salah tetap nilainya salah. Jangan bicara tujuan. Memang tujuan inti dari semuanya. Innamal a'malu binniyat. Tapi cara, kalau tujuan Anda baik, caranya pasti baik. Kalau cara jelek, tujuannya jelek. Itu jangan dibohongi diri Anda. Kita sama-sama dakwah, tapi saya cara seperti ini, yang itu cara seperti ini. Saya cara mencaci maki. Dari mana dakwah mencaci maki? Cara siapa ini? Cara Nabi Muhammad? Cara sahabat Nabi Muhammad? Cara ahli bait Nabi Muhammad? Cara aulia uswalin? Enggak ada. Kalau caranya salah, berarti tujuan Anda salah. Walaupun Anda mengaku tujuannya baik. Kalau cara Anda benar, mudah-mudahan tujuan Anda benar. Itu masih mudah-mudahan tujuan itu. Karena tujuan itu niat. Niat itu Allah yang tahu. Gitu. Ketika kita cara udah salah, udah jangan bicara tujuan. Kalau udah cara salah, jangan bicara tujuan. Langkah Anda udah salah. Perbaiki langkah Anda, baru Anda bicara tujuan. Gak ada hubungannya sama angka 10 ini semuanya.